teman-teman sekalian, sahabat-sahabat YouTube di mana saja teman-teman berada, Bapak-bapak dan Ibu guru, calon peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, di mana saja Bapak dan Ibu guru berada. Selamat berapa saja, semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Oke, pada video kali ini saya mencoba untuk memberikan gambaran atau contoh bagaimana cara melakukan proses lapor diri ya. Secara langsung saya akan berikan contohnya. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru yang baru bergabung dan menemukan channel ini, mohon berikan dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, berikan komen, dan bagikan ke media-media sosial teman-teman. Mana tahu informasi yang saya bagikan saat ini juga bermanfaat untuk rekan-rekan guru lain yang saat ini belum melakukan proses lapor diri. Oke, rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan yang hingga saat ini belum mengetahui link untuk lapor diri ini, teman-teman bisa masuk lewat Google searching ya. Di sini saya coba masuk ke Chrome ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa gunakan handphone. Oke. Pada kolom penelusuran Bapak dan Ibu silakan ketikkan nama LPTK Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya contohkan Universitas Nusa Cendana, UHAMKA ya, atau universitas lain ya. Teman-teman ketikkan saja di kolom penelusuran ini ya. Saya contohkan di sini UHAMKA ya. UHAMKA PPG dalam jabatan ya. Setelah itu teman-teman klik di masuk ya. Oke. Di sini saya hanya mencoba untuk memberikan contoh bagi Bapak dan Ibu yang masih mengalami kesulitan ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa masuk lewat Chrome, lewat Google ya. Dan ketikkan saja nama universitas atau LPTK yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud bagi Bapak dan Ibu sebagai LPTK penyelenggara PPG yang akan Bapak dan Ibu ikuti ya. Di sini saya hanya contohkan saja UHAMKA ya. Oke. Setelah itu di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada beberapa pilihan informasi PPG, pengumuman. Di sini ada lapor diri mahasiswa ya. Kita klik di lapor diri mahasiswa. Oke. Rekan-rekan sekalian, di sini teman-teman bisa perhatikan ini website resmi Universitas UHAMKA ya. Untuk lapor diri, teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Demikian juga untuk universitas lain ya. Ini beberapa ketentuan ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di sini Bapak dan Ibu bisa klik lewat form biodata data lapor diri ini, klik di sini ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan guru sekalian, di sini kita sudah diarahkan ke Google Form ya untuk pengisian data guna lapor diri ke Universitas LPTK penyelenggara PPG yang akan kita ikuti ya. Oke. Di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan data pertama email ya. Kita masukkan email, pastikan bahwa email yang kita gunakan untuk lapor diri ini akan kita gunakan seterusnya dalam kegiatan PPG ini ya. Sehingga apapun pengisian data ataupun hal-hal lain akan kita gunakan email yang sama, sehingga ketika kita mengikuti kegiatan kebinekaan ataupun hal-hal lain, maka sertifikat dari kegiatan tersebut akan dikirimkan ke masing-masing mahasiswa melalui email yang terdaftar di lapor diri ini ya.
Jadi pastikan bahwa email yang Bapak dan Ibu gunakan adalah email yang ada di perangkat handphone ataupun di laptop Bapak dan Ibu sekalian, ya. Di sini kita masukkan, saya contohkan saja, ya. Setelah itu kita masuk ke poin berikut. Ketikkan email yang sama. Ini hanya sebagai contoh, ya. Scroll ke atas, ya. Oke, sudah kita masuk di pilih bidang studi PPG, ya. Jika Bapak dan Ibu guru kelas TK, maka Bapak dan Ibu klik di guru kelas TK. Di sini saya contohkan saya sebagai guru kelas SD, ya, maka saya pilih di guru kelas SD, ya. Setelah kita memilihnya, maka teman-teman klik di berikutnya, ya. Di sini daftar peserta. Pilih data Anda, kita klik, ya. Oke. Kita scroll mencari guru sekolah dasar, ya. Iya. Di sini kita sudah masuk di pendidikan guru PAUD. Setelah itu baru masuk di pendidikan guru sekolah dasar, ya. Iya, ini teman-teman bisa perhatikan PGSD, ya. Iya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapak dan Ibu menemukan nama, maka Bapak dan Ibu silahkan klik, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapak dan Ibu memilih nama Bapak dan Ibu, maka di sini Bapak dan Ibu klik di berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk di biodata diri, ya. Di sini Bapak dan Ibu masukkan tempat tanggal lahir, ya, tempat lahir, bukan tempat tanggal lahir, tempat lahir. Jenis kelamin, saya contohkan saja nama ibu kandung, ya. Ini hanya sebagai contoh, ya. Saya gunakan tanda titik, ya. Tanggal lahir, ya. Perhatikan tanggal, bulan, dan tahun, ya. Bapak dan Ibu bisa memilih, ya. Kita contohkan saja, kita pilih, ya. Oke, setelah itu kita klik di style. Nah, sekarang kita masuk di pilihan agama, ya. Kita pilih agama, kewarganegaraan, warga negara Indonesia atau WNI, ya. Nomor KTP, ini nomor NIK kita, ya. Kita masukkan nomor KTP-nya, nomor NIK, ya. Sekarang kita masuk di nomor induk mahasiswa LPTK asal, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan nomor induk mahasiswa LPTK asal ini adalah nomor induk atau NIM mahasiswa kita atau NIM kita saat kita mengikuti perkuliahan S1, ya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu 2 tahun lalu mengikuti perkuliahan atau kuliah S1, melanjutkan kuliah S1, maka Bapak dan Ibu ambil NIM-nya. NIM itu ada di ijazah S1 Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini bukan NIM mahasiswa PPG, ya. Kita belum ada NIM, ya. Di sini kita masukkan nomor induk mahasiswa saat kita kuliah S1 atau melanjutkan kuliah S1 kita pada beberapa waktu yang lalu, ya. Intinya kita lihat di ijazah S1 kita masukkan nomor induk mahasiswa yang ada di ijazah S1 kita, ya. LPTK asal S1, ya. Kita di sini yang dimaksudkan dengan LPTK asal S1 adalah LPTK ataupun universitas di mana kita menempuh
kuliah S1 ya, perkuliahan S1 kita. Bapak dan Ibu bisa lihat di ijazah ya, nama universitasnya. Pastikan bahwa nama universitas sama persis dengan yang ada di ijazah S1 kita ya. Oke, di sini kita masuk di NPWP ya. NISN, nomor induk siswa nasional ya. Kita masukkan. Setelah itu kita klik berikutnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita sudah masuk di halaman berikutnya ya. Alamat lengkap, kita masukkan alamat sesuai KTP kita. Kode pos sesuaikan dengan domisili kita masing-masing ya. Untuk kode pos ini, jika Bapak dan Ibu masih mengalami kendala, Bapak dan Ibu bisa searching ya. Tuliskan nama kecamatan Bapak dan Ibu sekalian ya. Nama kecamatan Bapak dan Ibu. Setelah itu diikuti kode pos, maka akan muncul kode pos kecamatan Bapak dan Ibu ya. Di sini hanya sebagai contoh, karena saya hanya melakukan contoh, saya gunakan tanda titik ya. Nah, sekarang kita masuk di jenis tinggal ya. Jenis tinggal ini ada beberapa pilihan, misalkan rumah kontrakan, rumah sendiri, apartemen ya, hotel. Jika Bapak dan Ibu tinggal atau menetap di rumah sendiri, maka Bapak dan Ibu bisa ketikkan rumah sendiri, rumah pribadi. Di tempat kontrakan, rumah kontrakan, maka Bapak dan Ibu tulis rumah kontrakan ya. Alat transportasi, misalkan Bapak dan Ibu menggunakan roda 2 atau sepeda motor dalam keseharian, dalam beraktivitas, maka Bapak dan Ibu tuliskan sepeda motor atau roda 2. Jika Bapak dan Ibu menggunakan roda 4, maka Bapak dan Ibu tuliskan mobil atau roda 4 ya. Nomor telepon rumah ya. Yang dimaksudkan dengan nomor telepon ini nomor telepon rumah. Jika Bapak dan Ibu tidak memiliki, maka Bapak dan Ibu bisa gunakan tanda strap ya. Nomor HP ya. Ini hal yang penting ya. Nomor HP ini jadi bagi rekan-rekan yang terkendala mengalami adanya perbedaan nomor HP di data Dapodik dengan nomor HP yang saat ini Bapak dan Ibu gunakan, artinya bahwa nomor HP yang ada di Dapodik sudah tidak digunakan atau sudah tidak aktif, maka inilah kesempatan Bapak dan Ibu untuk merubah nomor HP sehingga ketika menjalankan proses PPG ini Bapak dan Ibu tidak akan mengalami kesulitan ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu belum bergabung atau mengalami kendala saat bergabung ke grup LPTK masing-masing, maka pihak admin dari LPTK tersebut akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian melalui nomor HP yang Bapak dan Ibu masukkan di sini ya. Pastikan bahwa nomor HP atau WA ini, WhatsApp ini adalah nomor yang aktif yang Bapak dan Ibu gunakan saat ini ya. Sekarang kita masuk ke penerima KPS. Yang dimaksudkan dengan penerima KPS ini adalah kartu perlindungan sosial ya. KPS ini artinya kartu perlindungan sosial. Jadi jika Bapak dan Ibu merupakan salah satu penerima kartu perlindungan sosial ini ya, yang mendapatkan bantuan sosial, maka Bapak dan Ibu sesuaikan. Jika iya, maka sebentar Bapak dan Ibu akan mengisi nomor KPS-nya ya. Jika tidak, maka kita tidak perlu mengisi nomor KPS-nya ya. Strap. Oke, setelah itu kita klik di berikutnya ya. Oke, di sini kita akan diminta untuk mengisi data orang tua, NIK ayah ya. Kita masukkan NIK ayah.
nik orang tua kita ya. Nama lengkap ayah kita masukkan. Jika orang tua kita sudah meninggal ya, maka kita tambahkan dalam kurung almarhum ya, tempat tanggal lahir ayah ya. Kita contohkan saja, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Pendidikan terakhir ayah ya. Jika SMA maka tulis SMA, jika SMP tulis SMP, jika S1 maka Bapak dan Ibu bisa sesuaikan. Pekerjaan ayah tani ataupun PNS, Bapak dan Ibu bisa sesuaikan ya. Penghasilan ayah sesuaikan saja ya. Sekarang kita masuk di nik ibu ya. Kita masukkan nama lengkap ibu, kita masukkan tanggal lahir, kita masukkan pendidikan terakhir ibu, kita masukkan ya. Penghasilan juga kita masukkan, perkiraan saja, misalkan 500 per bulan atau 1 juta per bulan, disesuaikan saja ya teman-teman. Oke, setelah itu, setelah kita mengisi semuanya, kita klik di berikutnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita sudah masuk ke lembar berikut, yaitu lampiran berkas ya. Untuk nama file di sini kita contohkan Nudin Strap 2019 bla bla bla. Bapak dan Ibu bisa sesuaikan nomor UKG Bapak dan Ibu. Setelah itu Strap bidang studi PPG yang Bapak dan Ibu ikuti. Di sini contohnya PGSD ya. Jika Bapak dan Ibu sudah menyesuaikan nama file ini, maka Bapak dan Ibu klik di tambahkan file ya. Begitu juga dengan scan asli form A1, fakta integritas bermaterai ya. Di sini jelas bermaterai. Scan asli surat pernyataan izin kepala sekolah, formatnya diunduh dari SIM PKB. Scan asli ijazah terakhir, transkrip nilai, KTP, NPWP, scan asli SK kepegawaian terakhir ya, SK pangkat akhir Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu adalah ASN atau PNS, maka Bapak dan Ibu bisa tambahkan scan asli SK kepegawaian terakhir ya, SK pangkat akhir maksudnya. Setelah itu kita masuk di scan asli SKCK, scan asli surat keterangan sehat, scan asli surat bebas nafsa ya. Bebas nafsa ini kita bisa dapatkan di puskesmas ya, tanpa harus ke kepolisian atau rumah sakit umum. Nah, berikut foto ya. Foto, untuk foto ini Bapak dan Ibu bisa tonton dalam video yang sudah saya buatkan dan sudah saya bagikan dalam channel ini berkaitan dengan foto dan juga berkas-berkas lain ya, berkas-berkas ini. Oke. Setelah Bapak dan Ibu menambahkan file ya. Di sini ketika kita tambahkan file, maka kita akan diarahkan ke file saya atau penyimpanan internal perangkat handphone kita. Jika Bapak dan Ibu menggunakan handphone, jika Bapak dan Ibu menggunakan laptop, maka akan diarahkan ke penyimpanan internal perangkat laptop Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, setelah Bapak dan Ibu tambahkan file semuanya ya, semua berkas ini sudah Bapak dan Ibu tambahkan, maka Bapak dan Ibu klik di kirim ya. Karena ini hanya sebagai contoh, maka saya tidak klik kirim. Saya hanya memberikan contoh untuk pengisian berkaitan dengan berkas lapor diri ini. Oke, rekan-rekan sekalian, sekian saja informasi dan tutorial yang bisa saya bagikan tentang bagaimana cara mengisi Google Form untuk lapor diri peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 yang sebentar lagi akan dimulai ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, semoga tutorial yang saya bagikan saat ini bermanfaat. Jika bermanfaat, mohon berikan subscribe-nya. Oke, sekian saja. Salam profesi, salam PPG. Sekian dan terima kasih.